sulap sih? Wah, ini Toro Margen. Setiap aktor memiliki karakter yang berbeda setiap main film atau sinetron. Namun ada beberapa nama yang selalu memainkan karakter yang sama. Namanya mungkin asing buat kamu generasi muda, tapi begitu melihat wajahnya sudah terbayang perannya. Toro Margens dikenal luas masyarakat karena perannya yang acap kali berperan sebagai peran antagonis. Bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dengan suara serak dan berat, Toro bahkan bisa kelihatan marah meskipun tidak berteriak. Saking seringnya berperan antagonis, ia bahkan mengaku pernah dipukul orang di mall. Pasalnya orang yang memukul tersebut benci sekaligus senang dengan tokoh antagonis yang diperankan oleh Toro. Sebagai pemain film yang sering mendapat peran antagonis, Toro Margen senang mendapat image sebagai orang jahat. Menurut Toro, membutuhkan pengalaman yang banyak untuk bisa menjadi tokoh antagonis yang sejati. Balik lagi di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Sudah ada Mbak Rati di sini. Bagaimana saya datang sudah dari pagi. Sampai sekarang belum dipanggil-panggil bagian saya itu kapan? Om. Coba. Mohon maaf sebelumnya Om, mohon maaf. Jangan marah-marah dulu dong Om. Kita mending ngobrol-ngobrol. Tadi emang rencananya Om Toro duluan. Tapi Mbak Ratu udah duduk di sini. Oh gitu, Om Toro boleh kesini dulu? Sudah disediain kursi juga? Iya, udah. Saya. Boleh. Aku langsung yang tadinya marah-marah langsung reda gara-gara ada Om Toro. Silakan duduk dulu Om. Ini pemirsa Om Toro nih kayaknya marah-marah mulu. Sebenarnya bisa nggak sih di manage begitu, dikontrol marah-marahnya ya nak? Coba Reza ngomong dulu, aku masih deg-degan. Udah deg-degan ya? Masih deg-degan. Oh iya gitu ya, ternyata kalau kita ngadepin orang marah tuh apa ya, lawannya tuh kadang-kadang suka ada yang deg-degan, jadi suka ada yang kaget. Betul begitu ya Mbak Ranti ya? Iya. Nah ini dia sekarang di sini sudah kedatangan di berbagai narasumber kita. Pemirsa sudah ada Mbak Ranti Ibrahim di sini. Dan juga Om Toro Margen. Tepuk tangan dong. Mbak Rati, tadi kan Om Toro marah-marah nih. Ya kan, apakah memang ini itu... muka saya tenang padahal saya deg-degan loh. Saya jauh lebih deg-degan di sini Mbak Rati. Nah, apakah tadi Om Toro kan kita tahu bahwa terkenalnya identik marah-marah Om Toro ya. Nah, antagonis gitu ya. Antagonis. Nah itu sebenarnya katanya bisa dikontrol. Gimana caranya Mbak? Antagonisnya atau marah-marahnya? Marah-marahnya dulu. Kalau antagonis mah emang peran. Permintaan ini ya, permintaan sutradara. Iya, jadi gini. Kita tuh sering salah paham ya tentang marah, tentang kemarahan. Karena marah itu sebetulnya adalah salah satu dari emosi manusia yang sehat juga. Kalau orang nggak pernah marah, itu justru ngeriin. Karena berarti dia nggak normal kan. Jadi marah itu normal? Marah itu normal. Itu adalah bagian dari emosi yang sehat juga kok. Marah, sedih, gembira, senang, excited, bangga. Terus apa lagi ya, ragu-ragu, apakah itu perlu dikontrol atau nggak perlu sih sebenarnya kalau misalnya marah itu menyehatkan? Bukan marah menyehatkan, marah adalah bagian dari emosi yang sehat, emosi yang normal. Jadi semua orang punya warna-warna emosi tersebut. Marah nggak apa-apa, marah-marah, nah itu yang kemudian jadi masalah. Nah, marah-marah itu jadi masalah. Sedih-sedih terus gitu jadi masalah. Nah, kalau Om Toro, sebenarnya Om Toro ini aslinya pemarah begini kah atau hanya acting aja Om Toro? Enggak, marah-marahnya saya ya cuma hanya di acting saja. Cuma hanya di aslinya acting. Gimana sih sebenarnya? Betul. Pernah ke bawah nggak? Pernah ke bawah? Nah itu masalah pertanyaan pernah ke bawah itu pernah. Pernah ke bawah. Misalnya lagi ngapain Mas? Artinya dalam Jadi satu aktor hari, berat juga, ya? jadi aktor itu penjiwaannya itu berat. Dalam satu hari misalnya sekian jam saya memerankan tokoh antagonis. Iya. Nah itu galak, masih galak itu dalam sekian hari lagi kan. Kalau syutingnya lama, itu terbawa kalau di rumah. Tapi sekarang lagi nggak terbawa kan marah-marahnya? Tidak terbawa. Udah, itu pun. Tadi nungguin anteng banget. Senyap. Ya itu aslinya. Nah, itu tapi ya menjadi begini karena saya konsultasi juga. Jadi ke psikiater. Karena sempat sempat ke psikiater. Karena Ya. kebawa perannya Karena tadi ya, kebawa Pak? perannya itu saya merasa ya itu tadi tidak normal, tidak wajar. Marahnya jadi marah-marah terus, Marahnya kebacut jadi marah-marah namanya. terus gitu. Ya katakanlah saya harus nih periksakan diri saya tanpa saya merasa malu. Oke. Iya. Sebelum memeriksakan, respon keluarga gimana sih? Respon keluarga ya itu terbawa dari keluarga juga bingung. Artinya dalam pengertian
kok marah-marah terus. Iya, padahal di ini udah rumah. benar makan Iya. 3 kali sehari kok masih Iya. dimarah-marahin juga gitu. Gizinya juga. seimbang, Iya. vitamin cukup gitu ya Pak. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada ya otak kita, hati kita, emosi kita ketika memerankan adegan di lokasi syuting. Pernah kan dikasih saran kan dari keluarga untuk lebih baik berubah deh Pak. Misalnya dirubah deh. Main-mainnya protagonis gitu. Enggak, keluarga justru tidak mengerti itu ada hubungannya. Oke. Gitu. Tidak ngerti ada hubungannya, memang dikira karakter saya aja, padahal ya bukan karakter saya seperti itu. Begitu karakternya memang lagi marah-marah aja jatuhnya gitu Nah, ya. Om, ya. ngomong-ngomong masalah marah-marah, Nana, Barati dan juga Om Toro, kabarnya ada mitos fakta terkait marah-marah. Oke. Apakah itu, nih yang pertama ada, lebih tua berarti lebih mudah marah. Bener nggak tuh, Barati? Langsung dijawab nih. Langsung dijawab. Enggak lah. Oh, enggak. Berarti mitos ya? Kagak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya? Katanya kalau misalnya umurnya lebih tua, jadi lebih sensitif gitu, jadi gampang marah. Bener nggak tuh? Enggak, saya sabar. Kelihatan kan saya anteng kalem begini, tua nih. Nah, itu dia. Saya ABG soalnya. Bagaimana ABG, ya. caranya memanage itu nanti kita bahas. Kemudian Za, Cara termudah mengatasi marah adalah membiarkan perasaan marah. membiarkan perasaan marah tuh gimana mitos faktanya? Enggak. Memang harus dikelola. Dikeluarkan ya. Dikeluarkan ya, tapi ya. mengeluarkannya kan mesti benar. Jadi bukan dibiarin, itu malah nanti bisa ada eskalasi, malah jadi kalap. Ya kan? Iya. Ya. Oke. Dan selanjutnya ini dikendalikan. lebih baik mengekspresikan rasa marah kepada orang lain atau benda daripada memendamnya. Gimana tuh? Ini akan berkaitan dengan kecerdasan emosi. Jadi pada saat kita mengekspresikan kemarahan, ada banyak cara yang sifatnya bukan pelampiasan, tetapi penyaluran, yang Penyaluran. kemudian malah jadi produktif. Kalau yang pelampiasan tadi kan korbannya banyak. Betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Satu lagi, kalau ini pertanyaan aku dan juga pertanyaan para perempuan-perempuan di rumah. Kalau misalnya marah-marah cepet tua nggak sih, Mbak Ranti? Yang jelas muka kamu jadi jelek. Iya, soalnya marah-marah mulu, semua Iya ketarik benar-benar. semua. Ototnya ketarik semuanya, jidatnya jadi mengkerut, matanya jadi Jadi menyipit tua, gitu tapi ya. jadi jelek ya. Jadi jelek ya, betul. Oke, itu dia mitos fakta tentang marah-marah pemirsa yang Benar. namanya marah ini ternyata memang ada satu hal yang bisa dikelola dan juga bisa disalurkan menjadi yang lebih produktif gitu Mbak Ranti ya. Contohnya misalnya Jadi seperti gini, apa? kan tadi saya jelaskan bahwa marah adalah bagian dari emosi yang sangat manusiawi pada setiap orang. Ya. Jadi bukan soal bahwa marah-marahnya salah, kemudian tidak boleh marah. Marah itu perlu dikenali. Seberapa sering, sebabnya apa, dalam kondisi apa. Kalau misalnya lapar kita jadi uring-uringan, kemudian jadi mudah kesenggol bacok begitu ya. Kesenggol bacok. Jadi ya jangan udah mendekati jam makan siang ya makanlah dan Oke. makannya mesti benar. Dan itu cara-cara penyalurannya begitu berarti Iya, ya? kemudian penyalurannya adalah begini. Kepada pasien-pasien saya ya, kan saya ajarkan juga untuk relaksasi. Kemudian kalau orangnya dasarnya agresif bagaimana? Relaksasi malah jadi tambah kesel jadi dalam. Jadi dikeluarkannya dengan disalurkannya dengan misalnya olahraga. Oke. Lari sekencang-kencangnya gitu. Oke. Nah kalau misalnya Om Toro Nanti cara reda. penyalurannya untuk emosi seperti apa? Jangan dijawab dulu. Kita iklan dulu ya. Jangan marah ya Om Toro ya. Om Toro jangan marah ya, nggak apa-apa ya. Dimarahin loh. Nanti jawaban dari Om Toro sesaat lagi pemirsa. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak nggak bikin bikin kepo. So Sally can wait. She knows it's